Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi yang selanjutnya waktu kita pembelajaran daring, yaitu kalian bisa buka bab 4 ya. Di bab 4 bagian yang B-nya, yaitu struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Kalian buka di ini ya, daftar isinya, bab 4 bagian B. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Kita akan masuk ke bagian struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi, kalau misalkan kita lihat ya, definisi atau penjelasan apa sih pencernaan itu? Jadi, kalau pencernaan itu merupakan proses memecahkan makanan menjadi molekul kecil. Nah, kalau makanan yang udah dipecah-pecah oleh baik dari mulut ya, masuk ke kerongkongan ya, itu namanya adalah bulus ya, bolus. Kalau tulisannya seperti ini, tulisan bolus. Nih, molekul kecil itu disebutnya dengan bolus ya, bukan bolus ya. Nah, ini namanya molekul kecil. Jadi makanan kecil itu disebutnya dengan bolus yang udah dipecah. Oke, kita lanjut lagi bertanya. Kita lanjut lagi ya. Untuk yang baru masuk, langsung Bapak nggak usah kasih tahu, tulis aja namanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga ya dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi kalau misalkan makanan besar kan nggak mungkin dong, pembuluh darah kalian tuh kan kecil ya. Kalau pembuluh darah kalian kecil aja itu nggak bisa masuk makanan gede. Makanya kenapa dipecah dulu makanan menjadi molekul-molekul kecil. Dan kita tahu bahwa di aturan agama juga ada syaratnya ya. Kenapa Habibie angkat tangan? Ya. Jadi di aturan agama mengunyah itu ada batasannya. Nanti kalian bisa cari sendiri berapa sih ya makanan itu harus dikunyah dalam aturan agama Islam. Kalian bisa cari itu ya. Nah, selanjutnya ada 4 tahap proses makanan. Yang pertama adalah ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Jadi saat kalian memegang makanan baru langsung masuk ke mulut itu namanya ingesti. Nah, selanjutnya digesti. Digesti itu udah masuk ke kerongkongan ya. Nah, di kerongkongan nanti kita akan belajar gerak apa aja sih yang terjadi dalam tubuh ya. Selanjutnya adalah absorpsi, yaitu penyerapan. Penyerapannya itu tadi kalau udah dari bulus ya. Kalau udah dari bulus itu menjadi bagian-bagian terkecil yang dapat diserap oleh tubuh atau enggak oleh pembuluh darah, itu namanya absorpsi. Yang terakhir adalah defekasi. Nah, defekasi itu yaitu berupa kalau lagi makan jangan dulu ya, yaitu tinja ya. Nah, itu pengeluaran ya, keluar dari anusnya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya ke bagian video. Nah, di sini ada video ya. Kalian dengan seksama. Kalau emang nggak ada suaranya, kasih tahu Bapak ya. Semoga ada suaranya. Kedengaran nggak? Kedengaran suaranya? Nggak ada suaranya ya? Oke. Sebentar ya. Yang lain ada? Bentar ya. Nggak ada ya? Nih sebentar. Ada nggak? Sebentar ya. Hmm. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nanti kalian bisa lihat ada translatornya kan di bawahnya ya. Ada, ada, ada translatornya ya. Jadi nanti kalian lihat translatornya. Kita akan stop pelan-pelan video ini ya. Oke. Nah, sebentar, kok kelewat ya tadi. Nah, jadi manusia ini ya
air liur kalian itu ada 1,5 liter air liur setiap hari. Kalau kemarin kita harus butuh minum 2 liter setiap hari, kalau kita menghasilkan air liur aja 1, liter, belum lagi buang air kecil, itu udah berkurang banget nih air yang ada di tubuh kita yang bab kemarin ya. Kalau kita lihat, nah ini makanya air liur aja udah 1,5 liter. Kalau kita misalkan buang air kecil, udah mengurangi. Aktivitas kegiatan lain udah mengurangi ya. Jadi kenapa manusia itu harus minum minimal itu 2 liter. Itu minimal ya, bisa lebih berarti. Oke. Air liur aja 1,5 liter. Nah, kita lanjut lagi ya di videonya. Nah, kalian lihat ya, di mulut kan ada air liur ya. Ada air liur dan ada untuk mengunyah makanan dengan gigi. Nah, di gigi itu namanya ada gerak mekanik ya. Gigi itu mekanik. Kalau ada air liur itu namanya menggunakan kimiawi ya. Apapun yang dengan zat itu kimiawi. Nanti di tenggorokan ya atau di kerongkongan, nanti itu ada namanya gerak peristaltik. Ya, kita lihat ya. Kita satu-satu membahasnya. Nah, nih. Yang tadi Bapak bilang, gumpalan basah yang kecil itu sebutnya dengan bolus. Ya, bolus. Biasanya tulisannya BOLUS, bolus ya. Nah, ini yang nantinya akan diserap oleh tubuh kalian lewat pembuluh darah mengalirkan ke seluruh tubuh sebagai energinya nanti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat lingkaran pipa itu sepanjang 25 cm yang dinamakan dengan kerongkongan. Jadi kerongkongan kalian aja panjangnya itu 25 cm. Nanti kita akan lihat bagian apa aja sih dalam tubuh kita yang terpanjang jika diukur dalam satuan meter. Nah, kita lanjut lagi. Di kerongkongan ini nantinya agar makanan masuk sampai ke bawah ya. Nih, makanan masuk sampai ke bawah sini nanti ada gerakan dari si kerongkongan ya. Kita lihat lagi. Oke, ini masuk ke lambung. Kalian ingat nanti pas bagian ada gambar di sini otomatis makanan nggak tiba-tiba ngalir, tetapi nanti ada yang namanya gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke bawah. Kalau misalkan makanan nggak didorong, itu pasti bakal ada di bagian kerongkongan kalian saja. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini namanya gerak peristaltik ya kalau di Indonesia. Sebentar. Nah, ini makanannya udah ada di bagian lambung. Nah, di dinding lambung itu kan pasti ada gerakan dinding lambung yang untuk lagi menghaluskan dan menyerap makanan yang misalkan ada sisa-sisa vitamin C atau vitamin yang lain atau mineral atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, itu bisa diserap oleh lambung kalian ya. Jadi dari usus diserap, dari lambung juga diserap ya. Nah, ini kalau misalkan sampai di kelas sejam ini masih agak kurang karena ini ada videonya. Nah, ini mengirim empedu ya, yaitu cairan hijau kekuningan yang mencerna lemak. Nah, kalau biasanya kalau kalian lihat ya pada hewan ya, biasanya kan hewan nih, kalau saat kurban, kalau kalian misalkan betusin itu empedu itu rasanya pahit dan bau banget. Nah,
Kalian bisa cek, mungkin bisa ikut-ikutan ya, membantu orang tua atau siapa untuk saat kurban, biar kalian tahu juga apa sih itu empedu gitu. Nah, makanan yang ada di lambung kita itu butuh proses, yaitu 3 jam tadi ya. Nih di bagian sini makanan itu diproses 3 jam. Mana ya tadi? Ya, jadi di situ juga ada pemecahan makanannya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi setelah dia masuk ke lambung, sinyal-sinyal itu memberikan kepada pankreas, liver, sama gallbladder atau ya kan, setelah 3 jam dalam lambung. Nah, dari bolus ya, dari makanan ke bolus ke namanya kimus. Nah, ini adalah ke menuju usus halus. Nih, ini hati, ini kantong empedu nih, yang warna hijau kantong empedu ya. Yang bagian kayak warna coklat, ini hati, yang hijau kantong empedu. Nah, usus 12 jari tadi namanya duodendum ya. Nanti kita akan bahas lagi, ada di selanjutnya. Nah, tadi enzim juga ya yang memecahkan protein yang ada di makanan menjadi asam amino. Dan karbohidrat kan tadi nasi ya. Nasi berubah menjadi glukosa ya, yang sebelum-sebelumnya. Nah, nih nanti kita akan bahas juga tonjolan-tonjolan kecil ini yang disebut dengan villi, kayak gimana bentuknya ya. Jadi kalau misalkan ada makanan di sini, sensor yang ada si villi itu akan memperkecil si villinya. Awalnya besar akan menjadi kecil. Jadi kalau misalkan ada kelebihan air, kelebihan tadi ya, ada kelebihan air dan makanan atau protein itu nanti akan dibawa ke kolon. Nah, jadi diambil lagi nih zat-zat yang masih bisa digunakan ya. Nggak asal buang aja, ternyata masih bisa digunakan. Itu di ada. Nah, tinja ini adalah sisa-sisa makanan yang udah nggak ada protein, mineral dan lain-lain, yang zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadinya ya udah berupa ampas. Nah, jadi sebelum anus jadi ada namanya rektum ya, baru dibuang. Oke, tadi berapa sih perjalanan makanan dari awal sampai akhir? Ternyata lama banget ya. Berapa? Berapa lah berlangsung waktunya? 40, 30 sampai 40 jam ya. Jadi lumayan cukup lama untuk mencerna makanan saja sampai akhir gitu. Nah, makanya kayak kemarin nih, ya itu ada harus beraktivitas olahraga. Selanjutnya, dari makanan ya masuk ke tubuh ya. Kalau misalkan kita mau kesimpulkan lebih kecil lagi, lalu menjadi molekul-molekul. Nah, habis molekul-molekul itu
ada yang dibuang, itu sistem ekresi melalui mulut ya dan kulit, dari darah ke sel lalu ke membran sel. Kalau yang nggak berguna itu dari feses ke langsung ke anus. Nah, ini namanya proses dari feses ke anus, ini namanya proses defekasi ya. Selanjutnya pencernaan makanan. Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu nggak sebelum kita lanjut lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut lagi ya ke pencernaan makanan. Nah, tadi yang Bapak bilang, pencernaan makanan itu ada pencernaan mekanis sama pencernaan kimiawi. Kalau mekanis itu kayak seperti gigi sama gerakan tadi ya, meninju-ninju yang dari lambung itu ya. Yang makanan bergerak-gerak dari atas ke bawah, itu namanya mekanis. Pencernaan kimiawi ya udah tentu saja itu menggunakan zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh ya. Misalnya terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas ya. Nah, selanjutnya di dalam mulut ya, adanya di dalam mulut yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi, dan adanya juga di lambung ya. Di lambung itu menghancurkan molekul-molekul yang tadi. Terjadinya reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil, itu kayak berupa air liur tadi ya. Nah, proses pencernaan ini biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang pada mulut, yaitu di air liur ya. Itu bisa memproses molekul-molekul menjadi lebih kecil lagi. Nah, selanjutnya kalau kalian saat ini masih SMA, mungkin masih belum SMP ya, masih belum familiar dengan menggunakan rumus-rumus kimia ini. Nanti di SMA mungkin dipelajari lebih jelas lagi, terutama untuk kelas IPA. Nah, di sini jadi ada molekul amilum yang dimasukkan oleh enzim, lalu pencernaan kimiawinya itu akan menghasilkan molekul glukosa tadi. Karbohidrat itu kan ya berubah menjadi glukosa. Sekarang lihat lagi nih pencernaan mekanis. Roti yang berukuran besar dikunyah oleh gigi kalian menjadi butiran kecil roti. Seperti itu ya. Ini jadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Oke, selanjutnya baru kita akan masuk ke organ pencernaan utama. Ya. Oke, kita lihat di sini ternyata ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu yang ada di bawah mulut kalian. Ya. Atau di bawah lidah kalian. Di sini mulut, di sini ada kerongkongan atau yang namakan dengan esofagus ya. Dari mulut itu masuk ke esofagus langsung ke lambung ya. Nah, di sini langsung ke usus halus tadi ya, yang tadi Bapak bilang usus halus, lalu tadi langsung lagi masuk ke usus besar, masuk ke rektum, baru keluar di anus seperti itu. Nah, sistem pencernaan manusia ini terdiri dari organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesoris tambahan. Nah, kali ini kita hanya membahas saluran pencernaan saja. Untuk organ tambahan nanti karena itu materinya sedikit, kalian bisa bacanya ya. Saluran pencernaan itu merupakan saluran yang dilalui tadi ya, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus, yaitu pembuangan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya, karena ini udah. Sekarang nggak ada gambarnya. Yang lain ada? Oh, sebentar. Ini ya. Udah. Iya. Udah, yang lain ada? Ada? Oke, terima kasih yang udah ngingetin ya. Nanti kalau misalkan nggak tampil lagi, kalian ingetin ya. Oke? Oke, Bapak ulang ya. Terima kasih yang udah mengingatkan. Nanti kalau misalkan terjadi seperti tadi, tolong kasih tahu Bapak ya. Oke? Kita lanjut. Yang tadi, makanan itu dikunyah dari mulut dengan pencernaan mekanik dan kimiawi. Masuk langsung lewat kelenjar ludah dulu ya, dihancurkan. Masuk ke kerongkongan, ke esofagus, lalu ke lambung. Nah, dari lambung itu bisa ke hati, ke empedu ya, itu tergantung. Nah, setelah itu dari sini ya, dari lambung ini ya,
Sebentar, Bapak ini dulu laser point. Nih, dari sini itu masuk ke usus halus. Nah, panjang usus halus ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa sih panjang usus halus manusia? Panjang usus halus manusia itu lebih tinggi daripada ukuran tubuh kalian, yaitu 7 meter ya. Jadi kalau tinggi kalian cuman misalkan ya 160 cm, ternyata usus halus lebih panjang daripada kalian. Dan masuk lagi ke usus besar nih. Usus besar itu yang ada bronjolan-bronjolan kecil gini ya. Ini masuk ke usus besar, lalu ke rektum. Nah, rektum ini tempat penampungan tinja, baru dikeluarkan ke anus. Seperti itu ya. Nah, ini udah Bapak jelaskan secara garis besar. Sama aja sebenarnya urutannya ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Nah, sekarang lidah, gigi, kelenjar air ludah atau namanya saliva ya. Hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesoris yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi ya. Jadi kalau gigi itu mekanis, kalau kimiawi berarti air ludah. Nah, mekanis juga ada yang namanya lidah. Oke. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Jadi kalau misalkan ditanya ya, zat apa sih yang dibutuhkan untuk ya mencerna makanan, untuk mengeluarkan enzim dan membantu mencerna makanan, maka kalian jawab nanti kelenjar pencernaan. Sistemnya seperti itu ya untuk menjawabnya. Sekarang kita lanjut lagi ke mulut. Nah, tadi kita belajar awal-awal saja, sekarang kita langsung masuk ke bagian mulut ya. Oke. Di mulut itu ada bagian-bagiannya. Kalian udah tahu pasti ini bibir ya. Dan yang ini adalah rahang atas atau langit-langit atas biasanya. Dan yang ini namanya nula. Nula ini ada yang tahu nggak kalau misalkan ada penyakit di sini? Disebutnya apa ya? Disebutnya sakit tenggorokan nih biasanya nih sini ya. Dan langsung lagi sini lidah. Nah, ini bagian bawah lidah ya sebenarnya. Jadi lidahnya itu menjulur ke atas sebenarnya nih lidah juga kalau dilihat dari gambar. Dan yang ini adalah gigi geraham. Sebenarnya sampai sini nih gigi gerahamnya nih ya. Batasnya ada 4 gigi geraham. Dan selanjutnya gigi taring. Nah, ini gigi taring tapi gambarnya tidak taring ya. Dan ini adalah gigi seri. Gigi seri biasanya yang ada di depan ya, untuk mengunyah makanan juga bisa. Ini ada air liur. Oke. Selanjutnya, di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi ya, dengan gigi dan air liur dan lidah juga. Kandungan air liur. Nah, kandungan air liur itu ada mukosa ya, mukosa atau lendir. Ini berfungsi sebagai antibakteri. Jadi, walaupun di makanan kalian itu ada bakteri, tapi dikurangi itu oleh si mukosanya. Jadi, dikurangi ya, bukan berarti di makanan kalian itu bisa lolos ya, tapi bisa mengurangi dengan lendir. Nah, selanjutnya enzim amilase atau dikenal dengan enzim ptyalin. Ini berfungsi memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa yang tadi sebelumnya ya gambarnya. Sampai sini kita lanjut lagi. Kalau misalkan kalian bertanya, Pak, materinya ada di mana? Materinya udah Bapak share ya di Google Classroom. Selanjutnya, sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu nggak? Ada yang mau tanyakan? Tidak. Untuk yang baru hadir, kalau mau absen silakan absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Nah, sekarang ini ada videonya lagi ya. Sebentar, ini ada videonya lagi. Ini dari Oxford University ya, yang diterjemahkan. Nah, ini nih. Kalau kalian bisa ngebedain
di sini kan lubang hidung ya. Lubang hidung, makanan. Kalau biasanya kalian muntah atau enggak ini, biasanya kan si langit-langit lunak ini akan menutup ke bawah, makanan itu menaik ke atas sehingga kalian bisa mengeluarkan makanan itu dari mulut. Nah, itu tambahan aja ya buat kalian kalau kalian misalkan bingung kok bisa ya makanan keluar dari mulut, dari hidung gitu ya. Padahal kan makannya dari mulut. Nah, ini nih. Berarti bagian lunak-lunak langit-langit lunak itu tertutup seperti itu ya. Ini yang hitam ini namanya bolus ya karena udah dibolak-balik oleh lidah. Selanjutnya. Nah, tadi ini juga untuk membedakan mana yang masuk udara ke kerongkongan sama yang enggak. Ini disebutnya tadi apa, ada yang tahu? Namanya epiglottis ya. Apa? Ya, namanya epiglottis ya. Ada epiglottis, ada langit-langit lunak ya. Jadi nantinya sebenarnya dalam video ini lebih banyak juga nantinya kita akan bahas mengenai saluran udara. Jadi ini tertutup, ini terbuka, maka masuklah udara. Kalau ini tertutup, ini tertutup ke bagian atas, maka masuklah makanan. Jadi sistemnya udah otomatis ya. Begitu hebat ya Allah menciptakan kita. Ini udah otomatis ya. Kita nggak tahu bisa menggerakkannya seperti apa. Tapi ini udah kita lihat udah saat makanan masuk itu otomatis. Udara masuk itu berganti juga. Ya. Kita lihat lagi. Nah, tadinya ya sehingga tadi bolus itu nggak masuk ke dalam paru-paru kalian. Jadi di ini ada dua ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Biasa nih kalau kurban ini harus putus dua-duanya ya. Kalau kurban kambing biasanya kalau kalian lihat ada dua kerongkongan. Nah ini kerongkongan ini trakea ya sama tenggorokannya. Kita lanjut. Nah kalian lihat nih gerakannya nih. Oke, kita sampai sini ya. Karena bagian kita sampai mulut. Jadi kita udah sedikit paham ya saat proses makanan itu berada di mulut. Kita lanjut lagi. Jadi makanan yang tadi berbentuk bolus itu ya, itu kita kunyah, tiba-tiba dia si faringnya nutup dan langit-langit lunak itu akan ke atas ya. Nah, selanjutnya di sini ya. Kita lihat nih di sini si bolus ini masuk ke kerongkongan dengan bantuan gerak peristaltik yang akan membuatnya masuk ke lambung. Tapi kita harus tahu terlebih dahulu ya. Yang tadi ini disebut dengan faring. Jadi faring itu dari bagian yang atas sampai langit-langit lunak menutup itu dari faring sampai sini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kecil ini namanya epiglottis ya. Kalau tadi double S, kalau di Indonesia pakai S1 aja ya. Nanti terlalu sakit kalau banyak-banyak S. Sekarang lanjut lagi. Kalau misalkan dia terbuka, namanya adalah esophagus relaksaksi. Beda ya. Padahal kalau menutup aturan yang relaks ya. Nah, kalau yang ini yang terbuka, yang relaks. Dan yang kecil ini adalah yang bagian konstruksinya. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Yang mendorong itu yang konstruksi. Jadi yang mendorong itu walaupun kita lihat hanya menutup, sebenarnya dia mendorong ke bawah. Ini ada dorongan nih, ada tanda panah ya, berarti dia mendorong ke bawah. Selanjutnya ya ini yang dinamakan gerak menutup dan mendorong ini dinamakan gerak peristaltik ya. Gerak peristaltik. Dan bagian ini tentunya lambung. Oke, berarti dari rongga mulut ya kita ke faring. Nah, fungsi faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke kerongkongan atau dengan esophagus namanya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Berarti dari rongga mulut tadi ke faring ya. Makanan itu dari rongga mulut ke faring. Selanjutnya kita lihat ini ada epiglottis katup pernapasan. Fungsinya apa? Tadi menutup ujung saluran pernapasan atau laring ya, agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kalian. Oke, ini udah otomatis banget. Tubuh kita udah otomatis. Sekarang esophagus. Kita masuk ke bagian esophagus. Dari faring makanan menuju ke esophagus.
Nah, ada esofagus disebut juga dengan gerakan otot kerongkongan. Kalau kalian tahu, gerak peristaltik ini merupakan gerak otot kerongkongan. Nah, otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, berarti terakhir yaitu di lambung. Ya, yang terakhir ini di bagian lambung. Ini nama lain dari epiglotis yaitu katup pernafasan. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang mau tanyakan habis ini? Ada yang mau tanyakan? Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut yaitu ke bagian lambung. Nah, oke, untuk yang baru masuk silakan absen terlebih dahulu di kolom komentar ya. Kita ini udah sampai bagian lambung. Tadi udah ada mulut, kerongkongan, baru ke lambung. Berarti tinggal 3 lagi, yaitu usus halus, usus besar, rektum. Kita lanjut. Di bagian lambung itu ada yang namanya rongga lambung ya, sama katup sphincter ya, sphincter. Biasanya kalau misalkan ada makanan masuk, dia terbuka sendiri. Ya begitulah ya. Di sini juga ada usus 12 jari. Ini karena tidak nyambung sebenarnya. Ini ada sambungannya karena dipotong, tapi ini namanya usus 12 jari. Di dalam lambung terdapat pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang tadi ya, makanan itu ditinju-tinju. Kalau di video yang pertama ya, itu menggunakan namanya pencernaan mekanis, dan kimiawinya menggunakan enzim. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk si bolus, yaitu makanan yang telah dikunyah menjadi molekul-molekul. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Nah, di lambung juga ada namanya getah, tapi jangan pikiran kalian getah lambung sama getah tumbuhan itu jelas-jelas berbeda ya. Jadi manusia juga ternyata ada getah dalam lambungnya untuk memperlancar makanan ke usus, karena usus itu adalah yang sangat halus dalam tubuh kita. Makanya sebisa mungkin tidak ada yang kasar makanannya masuk. Oke, kita lanjut lagi ya. Di getah lambung itu ada yang namanya asam klorida. Asam klorida ini kalian bisa lihat itu ada zat kimia yang warnanya putih, warnanya bening, bukan putih ya. Maaf, warnanya bening. Kalau putih dalam warna itu jelas beda ya. Warnanya bening. Nah, sekarang enzim pepsin, bukan yang makanan minuman ya. Nah, enzim pepsin ini kalau di buku kalian kan tidak ada gambarnya ya. Bapak mencari nih biar kalian tahu apa sih enzim pepsin itu, bentuknya seperti apa. Nah, enzim pepsin ini seperti ini bentuknya ya. Jadi kayak benang-benang warna merah, hijau, biru. Sedangkan enzim renin ya itu seperti warna hijau, merah ya. Ini namanya enzim renin. Nah, selanjutnya asam klorida fungsinya apa? Menjadikan ruang dalam lambung ini bersifat asam. pH-nya 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, kalau lambung kalian bersifat basa ya, itu namanya nanti, ada yang tahu kenapa minum promah? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, itu promah itu untuk mengurangi basa pada lambung ya. Jadi seperti itu, mengurangi basa. Kalau ini asam, ada basanya. Oke. Dan di lambung itu pH-nya sekitar seperti ini. pH-nya batasnya 1-3 ya. Oke. Kita lanjut lagi nih. Enzim pepsin ya, pepsin menghidrolisis atau dalam bahasa Indonesianya gampangnya memecah ya. Kalau kalian belajar bahasa, hidrolisis ini bahasa sains. Dan protein menjadi pepton, dari protein menjadi pepton atau campuran polipeptida dan asam amino. Selanjutnya kita lanjut lagi ke fungsi dari renin, yaitu mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Oke, kita lanjut lagi.
Setelah melalui proses pencernaan tadi ya selama 2 sampai 4 jam di lambung, sama seperti video ya. Ternyata lamanya makanan yang berada di lambung itu 2 sampai 4 jam, begitu lama ya. Makanya kita masih bisa menahan makanan selama itu. Bolus ini menjadi bahan kekuning-kuningan yang disebut dengan chymus tadi ya, dicerna oleh enzim ya, enzim renin, enzim peksin, dan asam klorida. Itu akan menjadi bahan yang namanya dengan chymus atau bubur usus. Nah, ini berarti lebih lunak daripada si bolus tadi ya. Sekarang chymus akan memasuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Nah, pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter tadi. Sphincter ya, katup. Didorong dia langsung. Oke, selanjutnya kita akan masuk nih tadi ke usus halus. Dari lambung sekarang ke usus halus. Nah, usus halus gambarnya seperti ini ya. Usus 12 jari. Memang ada 12 jari? Nah, itu hanya penamaan saja, yaitu duodendum. Ini penamaan aja ya, 12 jari, bukan berarti ada 12 jari, tetapi nama saja. Nah, selanjutnya panjangnya itu adalah 0,25 meter. Sedangkan usus tengah atau disebut dengan namanya ilmiahnya jejunum ya, itu panjangnya adalah 7 meter. Tadi yang Bapak bilang. Usus ya, usus itu ada yang panjangnya 7 meter, lebih tinggi daripada panjang kalian kalau dibentangkan. Selanjutnya usus penyerapan atau namanya ileum. Itu panjangnya 1 meter. Nah, kalau dijumlahkan panjang usus kalian itu hampir 8 meter lebih ya, khususnya untuk orang yang dewasa. Kalau anak kecil mungkin masih kecil juga ususnya. Seperti itu. Nah, dalam usus halus terdapat pencernaan secara kimiawi saja. Kenapa? Tadi ya, untuk yang mekanis itu hanya di proses apa tadi? Mulut, kerongkongan, sama lambung ya. Nah, di usus hanya terjadi kimiawi saja karena tidak ada dorongan. Dia kan udah halus ya, namanya udah halus, tidak ada dorongan. Nah, usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Pada duodendum, ya ini yang sini ya, terdapat saluran kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Apa sih enzim lipase, amilase, dan tripsin itu? Kita akan lihat enzim lipase itu akan mencerna lemak menjadi asam lemak atau dengan gliserol. Seperti itu. Enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, sedangkan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Jadi itu ya, ini beda-beda. Dan kalian nantinya siapa tahu ada DPG, ini kalian bisa pahami. Nah, selanjutnya getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengemulsikan lemak, yaitu membuat lemak agar larut dalam air. Jadi membawanya itu lebih mudah ya. Sekarang pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Sini jejunum. Pada bagian ini terdapat pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap lagi oleh tubuh. Ya, zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh ya. Jadi ini bisa diserap oleh tubuh setelah protein-protein yang masih besar itu bisa diserap-serap oleh tubuh karena sudah kecil ya. Nah, ini yang bagian tadi kata Bapak bilang, villi. Villi itu yang menyerap bagian paling kecil pada makanan ke seluruh tubuh lagi nih. Ini ada pembuluh darah nih, yang biru dan yang merah. Jadi ada pembuluh kapiler ya, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh getah bening. Ini bagian-bagiannya. Ternyata di tubuh kalian bisa dilihat ya seperti ini, bagian terkecilnya. Villi juga disebutnya dengan jonjot usus ya kalau kalian tahu sini. Nah, penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi halus akan dibawa oleh darah menuju ke hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi masuk dulu nih ke villi. Setelah dari villi ya ke kapiler darah dan menuju ke hati dan diedarkan baru nih ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah.
Selanjutnya adalah glukosa dalam hati. Selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi. Yang akan dibawa ya oleh pembuluh getah bening menuju ke hati. Tadi ya, kalau pembuluh darah itu ke bagian-bagian pembuluh darah, kalau misalkan pembuluh darah getah bening itu ke hati. Jadi beda ya. Ini buat hati, ini yang getah bening ini buat hati. Kalau kapiler itu untuk ke seluruh tubuh. Oke. Dapat dipahami perbedaannya? Gimana? Kita lanjut lagi ya. Sekarang bagian usus halus. Di usus halus ini ada usus buntu, ada appendix atau umbai cacing. Nah, di sini ada namanya kolon. Nah, jadi makanan dari bawah ke kolon naik, lalu ke kolon mendatar. Setelah itu ke kolon turun ya. Turun di arahnya turun ke bawah, lalu ke bagian rektum ya, tempat penyimpanan sisa makanan yang tidak berguna, lalu ke anus ya di situ. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Selanjutnya usus halus dan usus besar terdapat usus buntu yaitu sekum. Nah, pada ujung sekum itu terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing. Di sini namanya sekum, yang ini umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Jadi, kalau misalkan umbai cacingnya atau appendixnya udah nggak ada, jelas-jelas saat kalian luka itu akan lama banget pulihnya ya. Jadi kalian ini harus benar-benar dijaga nih appendix kalian. Kalau tidak, wah itu pembuluh darahnya akan lama penyembuhannya. Kalau kalian waktu dari kemarin ya, penyakit-penyakit itu yang sel darah putih itu kayak gula. Kalau gula berarti otomatis appendixnya juga bermasalah ya. Karena dia kan mengalirkan sel darah putih untuk menutup luka. Seperti itu. Sekarang kita lihat lagi bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat sisa. Ya udah ya, namanya sisa berarti tinggal dibuang saja yang berupa kotoran ya. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1 sampai 4 hari yang tadi ya. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya kayak zat selulosa. Ya, ini tidak berguna makanya dibuang oleh tubuh. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Ya, jadi kalau usus besar kelebihan makanan, maka diserap lagi sampai benar-benar press ya. Press tanpa air. Bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Oke. Selanjutnya di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli atau biasa disingkat dengan E. coli. Fungsinya apa sih? Yaitu membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Dan yang kedua adalah membentuk vitamin K dan B12. Jadi ada fungsinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ke sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau yang disebut dengan tinja atau feses dan dikeluarkan melalui yaitu anus ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Atau belum absen? Kalau yang belum absen silakan absen ya. Ada yang mau tanyakan? Oke. Yang lain?